Renungan Hari Kamis 30 Maret 2023, Pekan kelima Prapaskah tahun A. Ketaatan total Yesus kepada kehendak Allah. Bacaan pertama diambil dari kitab Kejadian bab 17 ayat 3-9 dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 51-59. Saudara-saudariku terkasih, sebuah keputusan yang sejak awal sudah dipertimbangkan secara matang dan disepakati secara bersama untuk dilaksanakan akan berbuah baik bila hasilnya baik, dan sebaliknya bila gagal akan dicari solusi secara bersama. Tetapi bila sebuah keputusan sudah dipertentangkan sejak awal, akan selalu berbuah persoalan. Kenyataan ini saya pergunakan untuk mengantar kita dalam merenungkan perikop Injil hari ini. Saudara-saudariku terkasih, sejak Yesus lahir, tampil dan berkarya, sudah dipertanyakan statusnya. Kelompok yang selalu bersoal jawab dengan dia adalah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kisah Injil hari ini, Santo Yohanes melanjutkan pertentangan Yesus dengan orang-orang Yahudi. Inti persoalan yang dipertentangkan adalah ungkapan Yesus. Sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Ungkapan Yesus ini menimbulkan reaksi balik dari mereka. Yesus diidentikan dengan orang yang kerasukan setan. Dari ungkapan ini, sebenarnya Yesus tidak memaksa mereka untuk mentaati firman-Nya. Ia hanya mengajak mereka. Maka ia mengatakan, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku. Barang siapa di sini terbuka untuk semua orang, bukan hanya untuk orang-orang Yahudi. Maka dari tuntutan dan reaksi balik dari mereka bahwa Yesus kerasukan setan, Yesus diidentikan dengan orang yang kerasukan setan. Ia dinilai lebih rendah dari Abraham dan para nabi. Yesus coba memberikan beberapa argumen pertanggungjawabannya yang sangat mendasar untuk membuktikan bahwa dia sungguh-sungguh adalah putra Allah. Pertama, Yesus mengatakan, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapa-Kulah yang memuliakan aku." Di sini Yesus menekankan kuasa Bapa untuk memuliakan dirinya, bukan kuasa dirinya sendiri. Kedua, jikalau aku tidak mengenal Dia, maka aku adalah pendusta, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal Dia dan aku menuruti firman-Nya. Di sini Yesus juga menekankan hubungan Dia dengan Bapa. Dia sangat mengenal Bapa. Dan karena ia mengenal Bapa, maka ia mentaati segala perintah Bapa. Ketiga, Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersuka cita. Di sini Yesus menekankan kegembiraan Abraham atas kemuliaan yang dialami oleh Yesus sebagai putra Allah dalam kerajaan surga. Dan yang keempat, Yesus tegas mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Yesus menjelaskan statusnya lebih tinggi dari Abraham.
Ia adalah sabda yang telah ada sejak awal mula alam diciptakan. Ia adalah Alfa dan Omega. Saudara-saudariku terkasih, semua pertanggungjawaban Yesus ini tidak membuahkan pertobatan dari mereka. Malah mereka mau merajam Yesus dengan batu. Inilah sikap orang Yahudi yang bebal hatinya, buta pikiran dan hatinya. Tidak ada cara lain lagi untuk mentobatkan mereka. Bagaimana dengan kita? Saudara-saudariku terkasih, apakah kita juga terganggu dengan ucapan Yesus? Sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Saya kira tuntutan Yesus tidak berat. Ia hanya menekankan ketaatan kita kepada sabdanya. Ia mengajak kita untuk taat, setia, melaksanakan sabdanya. Orang yang setia mendengar dan melaksanakan sabda Tuhan akan berhasil, dan yang tidak setia akan binasa. Contoh sederhana saja, bila ayah memerintahkan anaknya dan anaknya mentaati perintah ayah, semua pekerjaan akan tuntas. Namun sebaliknya, jika tidak ditanggapi, maka persoalan yang akan ditimbulkan. Pilihan kita mana? Mau mentaati sabda Tuhan atau tidak? Konsekuensinya adalah yang taat akan sabda Tuhan akan selamat, dan yang tidak taat mendengarkan dan melaksanakan sabda Allah akan binasa. Silahkan menentukan pilihan.